Nah lo, benar-benar di luar dugaan, survei pertahankan Patrick Kluivert ganjal. Data surveinya pakai data valid kah? Begini info mengejutkannya. Sampai viral ke negeri tetangga, Malaysia dibikin tak habis pikir dengan kelakuan Erick Thohir. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Survei Football Institute disinyalir pakai data tak valid. Hasil survei yang dilakukan oleh Football Institute baru-baru ini justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik sepak bola Indonesia. Dalam survei tersebut, lembaga ini menyebut bahwa mayoritas supporter merasa puas dengan kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Angka kepuasan bahkan disebut mencapai lebih dari 70%. Namun, klaim ini segera dianggap janggal karena tidak sesuai dengan realitas yang terlihat di lapangan, terutama di media sosial. Banyak komentar yang justru mendesak agar Kluivert dipecat jika gagal membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Ketidakselarasan inilah yang membuat survei tersebut disinyalir menggunakan data palsu atau setidaknya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika kita menilik kolom komentar di akun media sosial Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sangat jelas terlihat banyak sekali desakan keras dari publik. Supporter meminta agar Patrick Kluivert segera dievaluasi secara tegas. Bahkan tak sedikit yang meminta pemecatannya andai target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai. Ironisnya, suara keras itu justru tidak tercermin dalam hasil survei yang dipublikasikan. Lebih jauh, publik bahkan menilai masalah ini tidak hanya berhenti pada sosok Kluivert. Erick Thohir sebagai pengambil keputusan terbesar di PSSI pun ikut terseret dalam pusaran kritik. Supporter merasa Erick harus ikut bertanggung jawab penuh karena dialah yang berani mengambil langkah besar dengan memecat Sintayong di tengah jalan. Banyak komentar menyebut jika timnas gagal di tangan Kluivert, maka Erick Thohir sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pandangan ini jelas berbeda jauh dengan data survei yang terkesan menggambarkan suasana adem ayem. Bahkan dari sisi kredibilitas, publik mulai mempertanyakan metode survei tersebut. Football Institute mengklaim menggunakan metode deep interview dengan melibatkan ribuan responden di berbagai kota. Namun pertanyaan muncul, siapa yang sebenarnya diundang untuk mengisi survei itu? Banyak komunitas supporter besar, termasuk yang aktif di media sosial dengan puluhan ribu subscriber dan pengikut, justru tidak merasa pernah dilibatkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa survei dilakukan hanya pada lingkaran terbatas dan tidak benar-benar mewakili suara mayoritas supporter sepak bola Indonesia. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia sangat aktif menyuarakan pendapatnya di ruang digital. Komentar pedas, kritik terbuka, hingga desakan keras bisa dilihat setiap kali PSSI atau Erick Thohir mengunggah sesuatu di media sosial. Fenomena ini memperlihatkan betapa besarnya rasa kepedulian masyarakat terhadap timnas Garuda. Jika benar mayoritas supporter masih percaya pada Kluivert sebagaimana klaim survei, tentu suasana di media sosial akan lebih positif. Kenyataannya justru sebaliknya, mayoritas komentar dipenuhi kekecewaan, kritik tajam, dan desakan agar ada perubahan nyata. Persoalan ini semakin menegaskan bahwa ada jurang besar antara data survei dengan kenyataan di lapangan. Bagi publik, survei itu tampak seperti upaya membentuk opini ketimbang menggambarkan realitas. Tidak heran jika kemudian muncul tudingan bahwa survei tersebut palsu atau setidaknya syarat rekayasa. Supporter merasa pendapat mereka tidak pernah diakomodasi, padahal mereka adalah pihak yang selalu setia mendukung timnas baik dalam suka maupun duka. Kini, menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sorotan terhadap Erick Thohir dan Patrick Kluivert semakin tajam. Publik menunggu apakah hasil di lapangan akan sejalan dengan harapan atau justru membuktikan bahwa kritik pedas selama ini memang benar adanya. Jika timnas gagal di bawah asuhan Kluivert, bukan hanya Kluivert yang harus bertanggung jawab, tetapi juga Erick Thohir sebagai pengambil keputusan besar. Bagaimana menurut kalian?
Apakah survei Football Institute ini benar-benar mencerminkan suara mayoritas atau justru hanya data palsu untuk menenangkan suasana? Dan jika timnas gagal di bawah asuhan Kluivert, apakah Erick Thohir juga harus mundur dari kursi PSSI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Malaysia dibikin tak habis pikir dengan Erick Thohir gara-gara berani pecat Sinteyong. Nama Erick Thohir kembali menjadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke Malaysia. Media olahraga Malaysia, Makan Bola, menyoroti langkah-langkah besar Erick yang belakangan ini penuh kontroversi. Dari sepak bola, politik, hingga keputusan strategis yang dianggap memicu gejolak, semua masuk dalam sorotan tajam. Namun yang paling mencuri perhatian adalah keputusannya memecat Sinteyong, pelatih yang dianggap berjasa besar mengangkat kembali prestasi timnas Indonesia. Bagi publik Malaysia, keputusan itu begitu mengejutkan, bahkan membuat mereka geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Dalam ulasan panjangnya, Makan Bola menampilkan tajuk cukup keras, Erick Thohir dan bayangan kesalahan yang tak kunjung berakhir. Judul ini seakan menjadi simbol ketidakpercayaan terhadap arah kepemimpinan Erick di dunia sepak bola. Mereka menyinggung masa lalu Erick saat memimpin Inter Milan. Meski berhasil mendongkrak nilai bisnis klub, dari sisi prestasi, Inter justru mengalami masa paceklik trofi. Menurut mereka, kisah itu kembali terulang saat Erick memimpin PSSI. Investasi dan gebrakan memang ada, tapi keputusan-keputusan besar justru sering menimbulkan tanda tanya besar. Kritik paling keras tentu tertuju pada pemecatan Sinteyong. Media Malaysia itu menilai langkah Erick terkesan terburu-buru dan beresiko. Sinteyong selama ini bukan hanya sekedar pelatih, tetapi simbol harapan supporter Indonesia. Di bawah arahannya, timnas berhasil tampil lebih percaya diri, bahkan menembus level kompetisi yang lebih tinggi di Asia. Namun semua seakan runtuh ketika kontraknya diputus pada Januari lalu. Bagi banyak pihak, inilah titik balik yang membuat supporter merasakan kekecewaan mendalam. Bagi publik Malaysia, keputusan itu begitu mengejutkan, bahkan membuat mereka geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Dalam ulasan lebih jauh, Makan Bola menyoroti laga uji coba timnas Indonesia melawan Lebanon yang berakhir 0-0. Statistik menunjukkan minimnya ancaman berarti ke gawang lawan, sesuatu yang menjadi sinyal bahaya menjelang kualifikasi. Menurut mereka, performa itu membuat kekhawatiran semakin nyata. Apalagi supporter di tanah air sudah terlanjur kehilangan sosok Sinteyong yang dikenal disiplin, keras, tapi berhasil mengubah mental bertanding pemain. Tak berhenti di situ, Makan Bola juga menyoroti rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Bagi mereka, hal ini justru menambah beban yang bisa mengaburkan fokus utama. Kritik pedas pun dilayangkan. Apakah Erick ingin benar-benar fokus membangun sepak bola Indonesia ataukah lebih memilih langkah politik yang menguntungkan posisinya sendiri? Mereka bahkan mengingatkan bahwa terlalu percaya diri bisa menjadi jebakan berbahaya. Dari Milan hingga Jakarta, masalah utamanya bukanlah kurangnya kepercayaan, melainkan kepercayaan yang berlebih yang tak disertai strategi matang. Kalimat ini seakan menjadi sindiran telak bahwa kesalahan bisa lahir bukan hanya dari ragu-ragu, tapi juga dari keyakinan berlebih yang tak disertai strategi matang. Kini, dengan round 4 kualifikasi Piala Dunia tinggal menghitung minggu, semua mata tertuju pada Erick Thohir. Publik Indonesia jelas menanti apakah langkah kontroversial ini akan terbukti tepat atau justru menambah daftar kekecewaan panjang. Sementara itu, dari Malaysia, suara-suara skeptis semakin keras seolah mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang nama besar, tetapi juga tentang konsistensi dan arah yang jelas. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan memecat Sinteyong ini langkah berani yang akan membuahkan hasil? Atau justru sebuah blunder besar yang bakal disesali PSSI dan Erick Thohir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert benar-benar merasa tertekan tangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert akhirnya buka suara soal kondisi yang ia rasakan sejak resmi menukangi timnas Indonesia. Mantan bintang Barcelona itu mengakui bahwa dirinya benar-benar berada di bawah tekanan besar selama menangani skuad Garuda.
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab sejak awal kedatangannya pada Januari 2025 lalu, publik sepak bola tanah air langsung membandingkan dirinya dengan Sintayong. Situasi tersebut membuat Kluivert berada dalam posisi sulit, karena ia harus membuktikan diri di tengah ekspektasi yang begitu tinggi sekaligus kerinduan supporter terhadap pelatih sebelumnya. Ketika pertama kali diperkenalkan oleh PSSI, banyak yang langsung meragukan kapasitas Kluivert. CV kepelatihannya dianggap tidak semewah Sintayong yang pernah menangani Korea Selatan di ajang Piala Dunia. Apalagi saat itu, Sintayong sedang berada di puncak popularitas karena berhasil membawa timnas Indonesia tampil mengejutkan di level Asia. Dukungan besar supporter kepada STY seakan menjadi beban tambahan bagi Kluivert yang datang tanpa rekam jejak gemilang. Wajar saja jika sejak hari pertama ia sudah harus berhadapan dengan gelombang skeptisisme yang cukup besar. Namun, perjalanan waktu sedikit demi sedikit mengubah cerita. Meski awalnya penuh kritik, Kluivert mulai menunjukkan hasil yang patut diapresiasi. Prestasi terbesar yang berhasil ia torehkan sejauh ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Capaian ini sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa dirinya layak dipercaya. Namun meskipun keberhasilan itu sudah diraih, Kluivert tetap merasa bahwa tekanan besar tidak pernah hilang dari pundaknya. Dalam sebuah pernyataan di podcast The Highway, Kluivert mengaku tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia secara jujur mengatakan bahwa dirinya benar-benar merasakan tekanan hebat selama melatih skuad Garuda. Tentu saja saya merasakan tekanan, tetapi saya orang yang mencintai tekanan. Karena Anda bermain di tingkat tinggi dengan semua tim, saya adalah orang yang benar-benar mencintai tekanan, ungkapnya. Kalimat ini seakan menggambarkan bahwa meski berat, ia mencoba mengubah tekanan tersebut menjadi energi positif. Namun, begitu tekanan yang dimaksud Kluivert bukanlah rasa grogi atau takut. Ia menegaskan bahwa perasaan itu justru menjadi dorongan tambahan untuk bekerja lebih baik. Bagi saya bukan seperti saya merasa grogi atau sesuatu, tetapi saya merasakan tekanan dan itu memberikan tambahan motivasi untuk berjalan dengan baik serta memberi anak-anak informasi yang tepat dan kekuatan yang tepat untuk melakukan apa yang perlu, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana ia berusaha tetap profesional di tengah badai kritik dan ekspektasi publik. Namun, di balik pernyataan optimis itu, banyak yang meyakini bahwa tekanan besar juga datang dari situasi eksternal. Kritikan di media sosial terus menghujani Kluivert, terutama setiap kali timnas tampil kurang meyakinkan. Supporter Indonesia yang dikenal sangat vokal tidak segan melontarkan komentar pedas, bahkan sampai mendesak agar Kluivert segera dievaluasi. Ditambah lagi, keputusan Erick Thohir memecat Sintayong dianggap sebagai taruhan besar, sehingga jika Kluivert gagal, sorotan tidak hanya tertuju pada dirinya, tetapi juga pada Ketua Umum PSSI. Kondisi inilah yang membuat Kluivert benar-benar terhimpit di antara harapan besar dan tekanan publik. Di satu sisi, ia dituntut untuk membawa timnas ke level lebih tinggi, terutama ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, setiap langkahnya diawasi dengan kacamata skeptis. Bahkan pencapaian positif pun tidak sepenuhnya bisa meredam keraguan banyak orang. Kini perjalanan Kluivert bersama timnas Indonesia masih panjang. Tekanan memang tidak bisa ia hindari, tetapi bagaimana ia mengolah tekanan itu menjadi motivasi akan sangat menentukan arah masa depan skuad Garuda. Pertanyaannya, apakah Kluivert benar-benar bisa membuktikan dirinya sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan perjuangan timnas, atau tekanan besar itu justru akan menghancurkan langgahnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert mampu menjawab semua keraguan dengan prestasi nyata, atau tekanan ini akan membuatnya sulit bertahan lama di kursi pelatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oleh Romeni sudah mulai latihan. Timnas Indonesia bakal mudah kalahkan Arab Saudi dan Irak. Kabar terbaru soal timnas Indonesia membawa harapan besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Oleh Romeni, striker andalan yang sebelumnya mengalami cedera parah pada bulan Juli 2025, kini sudah kembali terlihat di lapangan latihan. Kehadiran sosok penyerang seperti Romeni jelas menjadi tambahan tenaga besar untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Lawan-lawan yang menunggu memang tidak mudah, yakni Arab Saudi dan Irak. Namun, dengan kembalinya Romaini serta hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, optimisme mulai tumbuh bahwa Garuda bisa meraih hasil maksimal. Bahkan, tidak sedikit yang meyakini kemenangan mudah bisa diraih. Cedera yang dialami Romaini beberapa waktu lalu sempat membuat banyak fans cemas. Ia mengalami patah tulang kaki kanan ketika membela Oxford United dalam laga pramusim melawan Liga Indonesia All-Star. Absen di FIFA Matchday bulan September tentu meninggalkan lubang besar di lini depan, terutama karena Romaini dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam. Namun kini, dengan progres pemulihan yang cepat, ia sudah kembali berlatih di Amsterdam, Belanda. Unggahannya di Instagram bahkan memperlihatkan ia kembali berlari dan menendang bola. Sebuah tanda bahwa dirinya sudah siap tampil lebih cepat dari perkiraan awal. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun memberikan pernyataan bahwa kondisi Ole masih terus dipantau. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa sang striker sudah mengirim pesan pribadi kepada Patrick Kluivert dengan isi bahwa dirinya siap memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan singkat itu bukan sekedar formalitas, melainkan bukti nyata ambisi seorang pemain muda berusia 25 tahun yang ingin mencetak sejarah bersama timnas Indonesia. Dengan semangat besar seperti ini, jelas Romaini bakal menjadi figur kunci di lini depan. Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, memiliki tugas besar dalam menata strategi. Pengalaman panjangnya sebagai striker papan atas Eropa diyakini bisa mengangkat level permainan Garuda. Fans pun merasa lebih tenang karena Kluivert adalah sosok pelatih yang paham bagaimana cara memaksimalkan potensi seorang penyerang. Kombinasi antara gaya main Romaini yang agresif dengan strategi Kluivert diyakini bisa membuat lini depan Indonesia sangat menakutkan. Laga melawan Arab Saudi dan Irak memang tidak bisa dianggap remeh. Dari segi ranking FIFA, kedua negara tersebut jelas lebih tinggi dari Indonesia. Namun sepak bola bukan sekedar angka di atas kertas. Banyak yang percaya dengan kehadiran Ole Romaini, peluang mencetak gol akan terbuka lebar. Fans Garuda pun tidak perlu minder. Justru ini saatnya membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia. Apalagi dalam laga uji coba terakhir melawan Lebanon, terlihat jelas bahwa lini depan Garuda butuh sosok penyelesai akhir yang tajam. Dengan hadirnya Romaini, lubang itu bisa tertutup. Selain itu, kehadiran Ragnar Oratmangon juga diharapkan bisa menambah daya dobrak. Kombinasi Ragnar dan Romaini bisa menjadi duet maut yang merepotkan pertahanan Arab Saudi maupun Irak. Jika keduanya dalam kondisi bugar, timnas Indonesia punya peluang besar untuk bukan sekedar mencetak gol, tapi juga memenangkan pertandingan dengan cara meyakinkan. Para pendukung Garuda tentu sudah tak sabar menantikan momen ini. Pertandingan yang akan digelar pada 8 hingga 11 Oktober 2025 nanti diprediksi menjadi ajang pembuktian apakah timnas Indonesia benar-benar sudah naik level. Dengan semangat juang pemain, kepemimpinan Patrick Kluivert dan kembalinya Ole Romaini, optimisme makin membara. Kini, satu hal yang perlu dilakukan hanyalah menanti waktu. Fans di seluruh Indonesia diyakini akan memberikan dukungan penuh, baik langsung di stadion maupun lewat layar kaca. Bagi mereka, kemenangan melawan Arab Saudi dan Irak bukan lagi mimpi jauh. Dengan skuad terbaik dan striker andalan seperti Ole Romaini, harapan itu berubah menjadi kenyataan yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Apakah Garuda bisa benar-benar terbang tinggi di kualifikasi kali ini? Semua mata akan tertuju pada sosok Ole Romaini dan strategi Patrick Kluivert. Jika keduanya berhasil menyatu dengan baik, bukan mustahil Indonesia akan menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola Asia. Patrick Kluivert buktikan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert kini tengah menjadi sosok yang banyak disorot di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Belanda itu bukan hanya dipercaya membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga seakan ingin membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang tepat untuk tetap memimpin skuad Garuda. Isu kepulangan Shin Tae-yong sempat mencuat seiring kabar Erick Thohir yang disebut-sebut tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan beralih posisi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, Kluivert terlihat sama sekali tidak goyah. Justru, ia tampil dengan penuh percaya diri dan menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia bisa meraih tiket menuju Piala Dunia 2026.
Menjelang pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang, Kluivert bicara belak-belakan mengenai dua keuntungan yang dimiliki timnas Indonesia. Pertama, Garuda sudah pernah menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga dan sama sekali tidak terkalahkan. Kala itu, Indonesia menahan imbang 1-1 di laga tandang pada September 2024, lalu meraih kemenangan mengejutkan 2-0 di pertemuan November 2024. Catatan ini bukan sekedar angka, melainkan bukti bahwa skuad Garuda mampu menahan gempuran salah satu tim raksasa Asia. Bagi Kluivert, itu adalah modal berharga untuk menjaga mental para pemain agar tidak gentar menghadapi laga nanti. Meski begitu, Kluivert tetap mengingatkan agar pasukannya tidak lengah. Menurutnya, Arab Saudi adalah tim yang terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Ia paham betul bahwa kemenangan di masa lalu tidak bisa dijadikan jaminan untuk kemenangan di masa depan. Karena itu, ia menekankan pentingnya konsistensi serta peningkatan performa dari laga ke laga. Inilah yang membuat gaya kepelatihan Kluivert begitu menarik, realistis namun tetap penuh motivasi untuk mengangkat mental anak asuhnya. Keuntungan kedua yang ia ungkap adalah soal jarak penerbangan. Sebagian besar pemain Indonesia yang berkarir di Eropa akan langsung terbang dari Belanda menuju Arab Saudi. Dengan durasi perjalanan hanya sekitar 6 jam, kondisi fisik pemain tentu lebih bugar ketimbang harus menempuh perjalanan 14-15 jam ke Jakarta atau Surabaya. Hal kecil seperti ini bisa memberikan dampak besar terhadap kesiapan pemain di laga penting, terutama ketika waktu pemusatan latihan begitu mepet. Di balik kepercayaan diri Kluivert, muncul isu besar yang tak kalah menarik. Kabar kembalinya Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki tempat spesial di hati banyak fans Garuda karena kontribusinya dalam mengangkat level permainan timnas Indonesia. Namun, dengan segala persiapan matang dan hasil positif yang ditorehkan Kluivert sejauh ini, ia tampaknya ingin membuktikan bahwa dirinya tidak layak digantikan. Justru, Kluivert akan menjawab isu tersebut dengan prestasi nyata di lapangan. Sementara itu, kontroversi juga muncul terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali untuk memimpin laga melawan Arab Saudi. PSSI melalui Erick Thohir telah melayangkan surat protes ke FIFA karena menganggap keputusan itu bisa merugikan Indonesia. Idealnya, laga sebesar ini dipimpin oleh wasit dari luar kawasan Asia Barat untuk menjaga netralitas. Meski demikian, Kluivert tampaknya lebih fokus menyiapkan strategi daripada sibuk memperdebatkan hal tersebut. Baginya, apapun kondisinya, timnas Indonesia harus tetap siap tempur. Semua faktor ini membuat perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Patrick Kluivert berada di persimpangan besar, membuktikan kualitasnya sekaligus menjawab isu pergantian kursi pelatih. Jika ia mampu membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia, maka posisinya akan semakin kokoh dan rasa rindu terhadap Shin Tae-yong perlahan akan mereda. Fans pun tentu menanti, apakah Garuda benar-benar bisa terbang tinggi di bawah arahan Kluivert? Dengan semua dinamika ini, pertanyaan besar muncul. Apakah timnas Indonesia akan menorehkan sejarah bersama Patrick Kluivert? Atau isu soal kembalinya Shin Tae-yong akan kembali mencuat? Mari kita nantikan bersama dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Media Belanda dibikin kaget dengan kenekatan Patrick Kluivert. Keputusan Patrick Kluivert di timnas Indonesia belakangan ini benar-benar mengundang perhatian publik, bahkan hingga ke Belanda. Media negeri kincir angin menyoroti langkah berani sang pelatih yang dinilai tidak biasa, bahkan cenderung nekat. Semua ini berawal dari keputusannya memainkan Mauro Zilzastra, pemain muda berusia 20 tahun yang masih jarang mendapat menit bermain di klubnya, FC Volendam. Dengan status hanya sebagai pemain cadangan di level klub, wajar jika publik Eropa heran mengapa Kluivert begitu cepat mendorongnya masuk ke skuad senior timnas Indonesia. Noord-Hollands Dagblad, salah satu media Belanda, sampai menulis laporan khusus soal keputusan ini. Mereka menyebut debut Zilzastra di timnas Indonesia sebagai sesuatu yang mengejutkan karena usianya yang masih muda dan minim pengalaman di level tertinggi. Mauro Zilzastra, pemain cadangan berusia 20 tahun dari FC Volendam asal Zaandam, secara mengejutkan melakukan debutnya di timnas Indonesia, tulis media tersebut. Keputusan ini membuat peluang karir Zilzastra bergeser jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan sebelumnya. Bagi media Belanda, langkah Kluivert ini adalah bentuk kenekatan, tetapi di sisi lain menunjukkan keberaniannya mengambil risiko.
Latar belakang pemanggilan Zylstra sebenarnya tidak terlepas dari kondisi timnas Indonesia yang tengah kehilangan sosok Ole Romeni akibat cedera. Romeni, yang biasanya menjadi ujung tombak Garuda, belum bisa turun di laga uji coba terakhir. Untuk menutupi kekosongan itu, Kluivert mencoba eksperimen dengan menurunkan Zylstra. Meski terlihat seperti perjudian besar, Kluivert tampaknya melihat potensi yang bisa digali dari pemain muda tersebut. Sebagai mantan striker legendaris Belanda, ia tentu punya naluri khusus dalam membaca bakat seorang penyerang. Namun keputusan ini tidak langsung memberikan hasil manis. Memang, timnas Indonesia berhasil menang telak melawan Chinese Taipei di laga uji coba. Tapi hasil tersebut dianggap wajar karena lawan tidak terlalu kuat. Ketika berhadapan dengan Lebanon, yang secara kualitas lebih tangguh, Garuda gagal mencetak gol. Situasi ini membuat banyak pihak kembali mempertanyakan keputusan Kluivert. Apakah benar menaruh harapan pada Zylstra adalah langkah tepat, atau justru memperlihatkan resiko besar yang bisa merugikan tim? Meski demikian, ada sisi positif yang bisa dipetik dari keberanian Kluivert. Ia berani membuka kesempatan bagi pemain muda untuk tampil di level internasional. Hal ini jarang dilakukan oleh banyak pelatih yang biasanya memilih jalan aman dengan mengandalkan pemain senior. Bagi Zylstra, debut bersama timnas Indonesia tentu menjadi pengalaman berharga yang bisa mempercepat proses kematangannya sebagai pemain. Kluivert seakan ingin menunjukkan bahwa regenerasi tidak boleh ditunda, apalagi jika Indonesia ingin punya masa depan cerah di sepak bola Asia. Di Belanda, langkah Kluivert dianggap beresiko tinggi, tapi di Indonesia banyak fans justru memandangnya sebagai angin segar. Eksperimen ini bisa membuka peluang lebih luas lagi bagi talenta muda lain yang memiliki darah Indonesia untuk berani bersaing di skuad Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah eksperimen ini bisa berjalan konsisten di laga-laga besar, terutama ketika Indonesia harus menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Satu hal yang pasti, Kluivert tengah berada di persimpangan penting. Jika keputusan berani ini membuahkan hasil positif, ia akan dipuji sebagai pelatih visioner yang tahu bagaimana membangun tim. Namun, jika hasilnya mengecewakan, kritik akan semakin deras datang baik dari dalam negeri maupun dari Belanda. Apalagi target utama timnas Indonesia di round 4 ini jelas, meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Kluivert akan meramu strategi. Apakah Mauro Zylstra benar-benar bisa menjadi solusi darurat di lini depan, ataukah Garuda tetap membutuhkan sosok senior seperti Ole Romeni begitu ia pulih nanti? Fans tentu berharap keberanian Kluivert tidak berakhir sebagai perjudian sia-sia, melainkan menjadi langkah awal lahirnya bintang baru bagi sepak bola Indonesia. Mengingat semua ini, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah berani Patrick Kluivert ini sebuah keputusan cerdas atau justru kenekatan yang bisa merugikan timnas Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.